Jadi kalau ada komplain mungkin, ya bukan berarti kita harus menghujat seseorang. Tapi kita buat satu kesalahan, itu nggak pernah dilihat tadi kesalahan orang lain. Ya itu dia bongkar. Bahkan dia jadikan provokator atau dia jadikan uang untuk kepentingan dia. Berjuang maju serentak mencapai kemenangan untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, terutama kepada masyarakat Kota Medan dan Sumatera Utara, Aceh, dan Sumbawa. Ya, hari ini Bunda Indah sedikit membicarakan bagaimana perusahaan aroma itu yang selama ini saya selaku konsumen, juga selaku pencinta yang sangat dekat dan sangat tahu berdirinya aroma yang saya kenal dari 3 perusahaan beliau, yaitu Pak John Suhardi yang berdiri di Kota Medan sampai sekarang menjadi cabangnya luar biasa, ya, sangat besar. Tujuan beliau PT Aroma tidak lain adalah bagaimana dia bisa membuka lapangan kerja bagi anak-anak bangsa yang ada khususnya di Sumatera Utara, yang beliau buka Aceh, Riau, insya Allah di Indonesia. Hanya di sini saya agak sedikit mendengar selentingan hal-hal negatif ditujukan kepada PT Aroma atau disebut dengan toko Aroma Bakri, yang mungkin selaku Bunda Indah harus terjun dan harus mengatakan sebenarnya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan cuma milik Allah. Kita sendiri juga banyak aib, kita sendiri juga banyak dosa. Tapi bukan berarti dosa itu kita langsung menghujat, melihat kesalahan orang, salah satu terhadap toko Aroma itu sendiri. Aroma berdiri yang saya kenal dari 3 toko, sampai sekarang sudah banyak buka cabang di mana-mana. Ya, karena John Suhardi ini adalah sosok seorang dermawan yang banyak membantu orang. Tiap hari kerjanya membantu orang, tiap hari bersedekah, bahkan setiap Jumat subuh, ya, dia bersedekah, dia usahakan untuk dia memberikan sumbangsi dia kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Jadi di sini saya selaku Bunda Indah yang memang sangat suka membeli aroma. Bahkan acara-acara besar saya selalu didukung oleh PT Aroma. Tidak pernah ada komplain. Seorang Bunda Indah itu tidak pernah menyembunyikan sesuatu itu yang busuk untuk saya simpan. Tapi di sini bicara tentang kebenaran. Karena sosok seorang Suhardi ini dan PT Aroma ini mendirikan ini tidak gampang, dengan satu perjuangan yang tulus dan ikhlas. Ia berdirikan perusahaan ini, ya. Kalau mungkin rakyat Indonesia maupun khususnya Sumatera Utara dan Kota Medan ini tahu, beliau sudah mendirikan pabrik, ya, pembuatan kue aroma ini yang cukup bersih tempatnya, ya. Masuk pun ke dalam pabrik itu, pembuatan itu tidak sembarangan. Harus ditutupin, harus diganti dari ujung kaki sampai kepala. Itu nggak ada
yang saya lihat itu sedikit pun kotor, bau di arena pembuatan kue aroma tadi. Jadi kalau ada komplain mungkin, ya bukan berarti kita harus menghujat seseorang atau mengatakan itu kesalahan fatal atau mengejek, membuat provokator. Itu adalah kesalahan besar yang saya lihat. Tolong lihat juga bagaimana sosok seorang owner dari PT Aroma itu siapa. Mungkin kalau dia seperti itu akhlaknya, mentalnya, yang memang suka yang tidak baik ataupun dia menciptakan kue yang tidak bagus, bisa jadi nggak sampai sebesar ini yang dia buat ataupun dia dirikan. Pasti sudah banyak hal-hal yang mungkin menjadi huru-hara atau tidak bisa dia berdiri sehebat itu. Nah, ini yang saya kadang heran di negara kita sendiri. Sedikit buat kesalahan, tapi kita buat satu kesalahan itu nggak pernah dilihat tadi kesalahan orang lain. Ya itu dia bongkar, bahkan dia jadikan provokator atau dia jadikan uang untuk kepentingan dia. Nah, itu yang Bunda sedikit sedih kepada, ya bukan berarti saya mengatai siapapun, tapi inilah yang terjadi gara-gara teknologi. Semua mengejar hanya dengan kepentingan. Siapapun dia lawan kalau dia lihat itu ada satu kesalahan. Karena apa? Tidak lain adalah untuk mencari kepentingan, keuntungan pribadi. Jadi jangan kita rakyat atau masyarakat khususnya Sumatera Utara yang memang sudah tahu aroma itu sudah berdiri banyak, jangan ikut menambahkan persoalan atau menambah hal-hal yang membuat suasana keruh, ya. Suasana keruh, mengajak orang menjelekkan, juga dari mantan-mantan yang bekerja di dalam perusahaan yang mungkin tidak bekerja lagi. Jangan menambah permasalahan. Yang mungkin udah tidak bekerja, udah tidak berjodoh. Ingat kebaikan orang. Jangan ingat terus keburukan orang. Sementara keburukan kita ini mungkin lebih besar daripada keburukan orang lain yang kita lihat. Apalagi terhadap aroma yang sudah menciptakan banyak kue-kue yang dia buat. Ya segala menu rasa, cita rasa, beragam nama, ya semua. Sampai roti tawar saya makan setiap hari udah mungkin 13 tahun saya sudah ikut di dalam aroma ini. Nah, belum ada komplit. Kalaupun ada, kita masih bisa memperbaiki. Bukan fitnah yang kita jalarkan, ya, untuk bisa mengkeruhkan suasana ini. Itu yang Bunda inginkan atau sedikit menasihati kepada siapapun. Ya, insya Allah aroma lebih bisa berkembang. Dia bisa membuka lapangan kerja yang begitu dahsyat. Sudah dia buka lapangan kerja, mohon maaf kepada masyarakat. Saya bukan membela aroma, tidak ada tujuan Bunda Indah membela siapapun di sini. Tapi kita bicara tentang kebenaran. Kalau memang orang bersalah atau ada kekurangan atau sedikit kesalahpahaman, coba rembuk secara baik-baik. Kita kan punya hati, ya. Kita punya niat untuk bagaimana perbaikan ini ke depan bisa menjadi lebih baik. Kalau kita orang bijaksana, bukan malah makin ditunggangin, makin terus disebarkan dengan hal-hal medsos yang tidak baik, mengajak orang untuk mengujar kebencian, menjatuhkan orang lain. Sementara perjuangan mereka ini pengusaha-pengusaha ini nggak gampang untuk mendirikan atau menampung para pekerja-pekerja yang mungkin segala ragam sifat dan akhlak mereka yang mungkin di dalam itu belum tentu sejalan. Ya, PT Aroma itu sudah banyak menampung banyak anggota dan pegawai. Itu tidak mungkin owner itu sendiri hanya terjun ke tempat-tempat penjualan, bahkan ke pabrik. Nggak mungkin kalau tidak ada kebersamaan ini. Ya, ini mungkin banyak ada kesilapan-kesilapan. Saya mohon kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara khususnya dan Kota Medan, ayo tutup semuanya. Permasalahan tidak perlu dipermasalahkan. Ya, jangan sampai dampak itu kepada diri kita sendiri akibat ulah kita.
Ya, kita tabur apapun yang kita tanam itu akan menuai ke dalam diri kita. Itu aja yang Bunda mohon. Ya, semoga saya doakan PT Aroma dan Aroma Bakri ini terus berjalan untuk bisa mensejahterakan banyak orang dan menampung banyak pekerja-pekerja yang bisa mereka beri sesuatu lapangan kerja kepada anak-anak muda, ya, kepada para orang-orang yang belum bekerja. Itu yang Bunda harapkan. Jadi Bunda sangat bangga kepada PT Aroma yang bisa menampung pekerja-pekerja di dalam perusahaannya. Itu yang Bunda sangat bangga. Bunda doakan semoga owner PT Aroma Bapak Suhardi tetap kuat, tetap besar, dan tetap istiqomah dalam ujian ini. Kalau sudah besar, pasti goyangan-goyangan itu tidak akan pernah lepas, ya. Yang nggak mau digoyang itu yang orang-orang kecil, itu nggak mungkin. Tapi kalau kita udah besar, ya siap untuk digoyang angin kencang. Mungkin itulah ujian seseorang hamba yang bertakwa kepada Allah. Bunda yakin Aroma akan terus berkiprah dan berkembang di Indonesia, khususnya juga Sumatera Aceh. Di hari baik dan bulan baik ini, di bulan Zulhijjah, di hari raya Idul Adha. Selamat hari raya Idul Adha. Bunda bermohon maaf lahir dan batin pada seluruh masyarakat Sumatera Utara, khususnya untuk Kota Nehda. Semoga amal ibadah kita, kesabaran kita, ketakwaan kita, perjuangan kita, dan penghormatan kita diterima di sisi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.